Halo semuanya, anime Jujutsu Kaisen Season 3 akhirnya resmi rilis dan akan melanjutkan cerita setelah insiden Shibuya yang sangat fenomenal. Di video kali ini, gue bakal membahas apa itu Culling Game, game paling brutal dan menentukan di Jujutsu Kaisen Season 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di akhir insiden Shibuya, akhirnya Kenjaku mengungkap jati dirinya. Ternyata, selama ini dialah yang mengontrol tubuh Suguru Geto yang telah mati setelah kekalahannya di Jujutsu Kaisen 0. Insiden Shibuya merupakan kemenangan besar bagi Kenjaku, karena ia berhasil menyegel Gojo Satoru dan menyerap Mahito. Kenjaku menyerap Mahito karena membutuhkan teknik Idol Transfiguration untuk memulai Culling Game. Lalu, apa itu Idol Transfiguration? Idol Transfiguration milik Mahito adalah teknik kutukan tingkat khusus yang memungkinkannya memanipulasi jiwa target melalui sentuhan fisik. Ia dapat mengubah bentuk jiwa tersebut, yang kemudian secara otomatis mengubah bentuk fisik target menjadi wujud mengerikan. Selain itu, Mahito juga bisa menggunakan teknik ini untuk memodifikasi tubuhnya sendiri demi keuntungan dalam pertarungan. Kemudian, apa yang direncanakan Kenjaku dengan Idol Transfiguration? Rencana Kenjaku dengan Idol Transfiguration milik Mahito adalah untuk mengaktifkan Culling Game dengan memanipulasi jiwa orang-orang yang telah ditandai melalui penghalang Tengen. Orang-orang yang ditandai atau dimanipulasi oleh Kenjaku dalam Jujutsu Kaisen terbagi ke dalam beberapa kategori utama. Kategori pertama adalah manusia yang diberi kutukan tipe A. Mereka adalah golongan manusia yang sebenarnya sudah memiliki teknik kutukan sejak lahir, tetapi kemampuan tersebut belum aktif atau belum bisa mereka gunakan. Di antaranya terdapat nama-nama seperti Tsumiki Fushiguro, Hiromi Higuruma, Registar, dan Iori Hazenoki. Kategori berikutnya adalah manusia yang menjadi wadah penyihir masa lalu, yang dikategorikan sebagai tipe B. Mereka adalah manusia yang diberi benda kutukan dengan tujuan membangkitkan penyihir dari masa lalu. Di antaranya adalah Angel, Hana Kurusu, Kashimo Hajime, Ryu Ishigori, dan Takako Uro. Mereka merupakan penyihir masa lalu yang dihidup-hidupkan kembali menggunakan tubuh manusia modern sebagai wadah. Niat utama Kenjaku memanipulasi manusia menggunakan Idol Transfiguration, transfigurasi diam, yang diambil dari Mahito adalah untuk memaksa evolusi manusia dan menciptakan bentuk eksistensi baru yang melampaui batas potensi manusia saat ini. Sebagai tempat untuk menguji manusia-manusia tersebut, Kenjaku menciptakan sebuah battle royale di mana manusia dan kutukan saling bertarung, yang dikenal sebagai Culling Game. Setelah kita mengetahui siapa dalang di balik Culling Game dan apa tujuannya, kini kita akan membahas aturan-aturan atau cara main dari Culling Game tersebut. Secara resmi, Culling Game terdiri dari 10 koloni utama yang tersebar di berbagai wilayah Jepang. Setiap koloni dipisahkan oleh barrier Tengen dan berfungsi sebagai arena pertarungan mandiri atau battle royale. Aturan koloni adalah siapapun bisa memasuki koloni, tetapi tidak akan bisa keluar lagi. Jika melanggar, hukumannya adalah kematian. Manusia biasa tanpa kutukan yang terperangkap diperbolehkan keluar saat permainan baru dimulai. Tetapi, jika mereka kembali masuk saat permainan sedang berlangsung, mereka akan dianggap sebagai peserta. Setiap pemain sudah ditentukan koloninya dan tidak akan bisa berpindah koloni. Manusia yang telah bangkit teknik kutukannya harus segera mendaftar atau memasuki koloni. Jika tidak, Game Master akan langsung mencabut teknik kutukannya, yang berarti kematian. Bisa dibilang, teknik kutukan yang aktif atau masuk ke koloni berarti otomatis bergabung ke dalam permainan. Cara main Culling Game cukup sederhana. Peserta hanya diminta mengumpulkan poin hingga 100 poin. Jika sudah mendapatkan 100 poin, peserta bisa menambahkan aturan baru ke dalam Culling Game, dan Game Master tidak boleh menolak aturan tersebut. Terlihat sederhana, bukan? Namun juga sangat mengerikan, karena poin hanya bisa didapat dengan membunuh peserta lain. Lebih parahnya lagi, jika pemain tidak mendapatkan poin selama 19 hari, maka ia akan otomatis didiskualifikasi, yang artinya mati. Setelah membangkitkan teknik kutukan, pemain harus mendeklarasikan partisipasi dalam waktu 19 hari dengan memilih penghalang koloni. Melanggar aturan akan mengakibatkan penghapusan teknik kutukan.
orang awam yang memasuki koloni otomatis menjadi pemain dan dianggap telah mendeklarasikan partisipasi. Mengumpulkan 100 poin memungkinkan pemain menegosiasikan penambahan aturan baru dengan Game Master. Penerimaan aturan Game Master harus menerima aturan baru selama tidak mengganggu jalannya permainan jangka panjang. Setelah mengetahui aturan dalam calling game, kita akan membahas keterlibatan Yuji Itadori dan teman-temannya di dalam permainan ini. Setelah mengetahui bahwa calling game dimulai, Yuji Itadori dan yang lainnya masih berfokus pada tujuan utama mereka, yaitu membebaskan Gojo Satoru. Namun, ada hal lain yang memaksa mereka untuk ikut serta, terutama Megumi yang mengetahui bahwa kakaknya, Tsumiki, adalah salah satu peserta setelah teknik kutukannya bangkit. Selain itu, kunci untuk membebaskan Gojo Satoru ada pada Angel, penyihir masa lalu yang telah dibangkitkan dan juga merupakan peserta calling game, tim Yuji, yang terdiri dari Yuji, Megumi, Okotsu, Maki, Choso, dan lainnya. Memasuki koloni-koloni calling game untuk mengumpulkan poin dengan cara bertarung melawan penyihir kuat atau orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Kenjaku, demi menambahkan peraturan yang bisa menyelamatkan situasi. Oke. Segitu dulu pembahasan kita kali ini tentang calling game di Jujutsu Kaisen. Jika ada yang kurang atau tidak pas, kalian boleh komen di bawah. Kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih dan jangan lupa subscribe